nggak kena di sini, kena di satunya lagi. Apa yang sebenarnya dikenal ada maksudnya? orang yang dengan unsur yang, ada orang dikenal dengan namanya unsur yin. Nah, unsur yang itu kayak gimana, unsur yin kayak gimana? Nah, ini yang kita lagi jelaskan ya. Orang Halo Upgraders, jumpa lagi bersama saya Roni Francis di dalam program Upgrade Metafisika. Kali ini kita akan seru-seruan bersama dengan narasumber kita yang tentunya kalau Anda sering menonton, itu adalah Coach Harlan Purwanto. Halo. Halo. Masih banget gak kita kayak gitu? Kayaknya udah pada bosan ya. Enggak juga Nggak juga lah, ya. enggak juga. Kan pengen melihat mukanya aja. Iya. Nanti suaranya kita mute kok. Terima kasih ada orang ke 1000 sekian kali yang mengatakan saya mirip Tora Sudiro. Oke, kita akan ngebahas tentang satu hal yang pastinya tadi kita udah bahas di off air. Ya ilah, Iya. gaya banget ya. Kayaknya nggak ada tulisan off air. Nah, karena kita akan membahas tentang orang yang sering kosong. Karena kekosongan itu ya memang kosong. Iya. Sorry, kita putar dulu sedikit ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya gini, di luar sana kan banyak orang yang suka ibaratnya mata dia tuh kosong kelihatannya. Tatapannya ya. Tatapannya kosong. Ya walaupun bukan otaknya kosong. Ya, terkadang tatapan kosong itu selaras dengan semuanya kosong. Iya. Dompet kosong. Pertanyaannya begini, ini ujung-ujungnya nanti kita ngomongin kosong semua. Nah, tapi ada isi kok ya. Nah, kenapa pas waktu gini deh, pengalaman dulu, pernah nggak ngelihat orang yang sering tatapannya kosong gitu? Dan apa yang terjadi sama dia? Nggak usah cerita tentang diri lu pribadi ya. Anggap aja POV dari orang ketiga. Ya. Pernah lihat orang nggak yang tatapannya kosong? Pernah? Tiba-tiba ya? Dicermin. Enggak, lihat orang tiba-tiba ngelamun gitu kan. Ini kosong apa isi sih sebenarnya gitu ya? Kenapa bisa kita ngelihat dia kosong gitu loh? Ya karena kalau Dari mana sih orang namanya ngelihat kok kita bisa bilang kosong? Kan dia ngelihat gitu loh. ya karena gini ya, orang misalnya saya ngelihat bagian depan nih, bagian lampu misal gitu kan. Itu kan saya Emang lampu di depan? itu Kan dia kosong. lihat itu kan ada matanya kelihatan hidup gitu kan, bisa gerak. Ini kalau orang yang kosong gitu kan. Ini kosong nih. Ini kosong nih. Karena nggak gerak. Iya. Kadang orang yang lagi natap gitu kan kosong gitu kan, diem gitu. Nah, ini point of view-ku gitu ya. Jangan ini orang lagi kosong nih otaknya gitu. Padahal sebenarnya gini loh kan, banyak orang bilang tatapan kosong. Apa sebenarnya kosong itu nggak mikir? Nah, itu dulu. Nah, orang kan mikirnya gini, oh, awas, jangan ngelamun. Nah, orang ngomong ngelamun itu, orang mengatakan bahwa ngelamun sama dengan kosong. Tatapannya orang ngelamun itu kan diem ya. Ini lagi nyari ujungnya di mana nih? Nah, itu dia tuh. Kan orang kadang kan ngelamun. Iya. Orang mengatakan kalau ngelamun itu kosong gitu, Iya. ya, nggak ada tatapan gitu kan. Iya. Natapnya padahal juga natap ke depan, seolah-olah itu nggak jelas gitu. Dia natap apa sih? Dia mikirin apa sih? Nah, orang selalu mengatakan ngelamun sama dengan kosong. Nah, makanya kan ada orang, jangan ngelamun, kelupaan gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau ketika lagi ngelamun sebenarnya dia lagi berpikir atau sebenarnya dia lagi nggak mikir sama sekali. Nah, coba ya perspektif dari orang yang pernah ngelamun. Kalau gue ya, kalau gue ngelamun itu mikir malahan gitu. Ngelamun. Biasanya pas waktu lagi kapan tuh tanggal-tanggal tua. Nah, itu dia. Biasanya sih tanggal-tanggal 26, 27, 28 gitu ya. Nah, yang kita pengen angkat di sini bahwa banyak orang yang bilang kalau pas waktu lagi kosong katanya itu gampang dimasukin. Nah, itu tadi bener nggak? Enggak. Aku sih belum pernah ketemu orang Mau dicoba? Jangan gitu ya. Tapi kan orang selalu ngejuk gitu ya. Jangan ngelamun gitu kan. Nanti ada yang gampang masuk dimasukin. gitu, Iya, ada yang masuk gitu kan. Ya, kalau kita seneng, kalau kosong ada yang masuk, dompet. Tiba-tiba kosong ada yang masuk. Iya. Mas, masuk ya. Oh, siap gitu ya. Tapi apakah pas waktu lagi kosong ini kita bercerita tentang makhluk-makhluk astral gitu loh. Apakah gampang buat masuk gitu ketika lagi kosong gitu? Kalau dari point of view gua tuh sering gayanya point of view loh ya. Karena betul, ini ngerasain. Sebenarnya sih pernah dimasukin maksudnya? Ya, saya pernah dimasukin. Masukin siapa nih? Enggak. Jadi ada bukan kalau dibilang
temen, ya nggak temen dekat, tapi memang dia temen lah gitu, ketemu gitu kan, beberapa kali ngobrol. Ini kejadian betul gitu. Tiba-tiba diem gitu ya. Itu tiba-tiba nggak jelas aja gitu. Nggak jelas itu tiba-tiba kayak ada yang masukin. Tapi ini nyata ya. Kayak gimana tuh? Nah itu yang diceritain. Maksudnya apakah dia ngomongnya mulai mulai ngantur. Kayak gimana? Ya terkadang ya jelas ngomongnya, tapi nggak nyambung sama yang sedang kita ada di situ, tiba-tiba tuh nggak nyambung. Atau suaranya berubah nggak? Suara enggak berubah. Suara enggak. Gitu. Tapi memang nggak nyambung aja. Nggak nyambung. Gue punya pengalaman, ya kan? Gue belum punya pengalaman yang astral itu. Pengalamannya bukan di gua. Bukan ya. Waktu itu gue kerja ada di wakil gua, gitu kan. Jadi ketika, orang banyak bilang kan gini kan, pas waktu jangan ngelamun, jangan kosong gitu kan, nanti gampang dimasukin. Ini kondisinya sedang kerja. Berarti nggak kosong. Sebenarnya nggak kosong, nggak ngelamun dan sedang melakukan pekerjaan, tiba-tiba suaranya bisa berubah. Wah, dari seorang dari seorang perempuan, jadi suara laki-laki tua. Perempuan jadi laki-laki? Laki-laki tua. Itu dicek nggak tuh? Bener nggak tuh? Bener. Itu jangan-jangan yang kayak yang di beberapa film-film itu kan, yang tadinya tuh feminim gitu, dia ya gitu. Nggak, ini laki-laki tua kayak mbah-mbah. Jadi gitu, yang perlu kita lakukan nggak juga. Tapi memang ada waktunya akhirnya ya untuk menyadarkan dia, ya ada satu orang yang ibaratnya sholatin dia gitu kan ya. Akhirnya supaya dia bisa pakai ayat kursi lah ya. Akhirnya waktu itu sampai dia sadar, setelah dari situ dia kondisinya lemes banget. Nah, kondisi lemes banget. Nah, jadi sebenarnya kalau yang pertama kita mau bahas, apakah kosong itu gampang dimasukin atau enggak? Lah orang posisinya lagi nggak kosong aja bisa dimasukin kok. Jadi kalau misalnya orang bilang kosong tuh kayak gimana bisa? Itu dia tuh. Gue punya pengalaman juga, orang terdekat lah gitu ya. Dia itu terdekat yaitu diri saya sendiri. Enggak. Pokoknya orang dekat lah. Ya ngaku aja gak apa-apa. Enggak sih, gitu kan. Khawatir sih sebenarnya gitu. Jadi ada ini pengalaman betul-betul mistis, asli mistis. Gue ngerasain, maksudnya di kondisi itu gue ngerasain sendiri, gue tahu sendiri gitu. Di kondisi itu, itu sore-sore gitu ya, habis pulang dari tempat makan. Gitu. Ini nanti editingnya dengan suara. Mohon editor, ini agak diserang-serangan gitu. Mulu soalnya. Ini nyampe pada posisi yang tadi tuh. Sebenarnya nggak kosong, nggak sedang ngelamun. Bikin suasana lebih dramatis dong. Suatu sore hari. Nggak posisi ngelamun, nggak sedang kosong, tapi ini kejadian betul gitu. Nah, tiba-tiba ada sesuatu yang tiba-tiba tuh teriak. Nah, itu satu. Nggak kena di sini, kena di satunya lagi. Apa yang pindah lompat maksudnya? Aku nggak ngerti kan. Nah, tapi pada saat itu dia ngerasa bahwa kaki dia nggak bisa gerak. Beneran nggak bisa gerak. Ini nyata, bukan bicara tentang gosip gitu ya. Ini nyata, gue lihat sendiri. Coba gerakin, nggak bisa kakinya. Tapi dia sadar sepenuhnya gitu. Sepenuhnya sadar. Diajak ngobrol bisa. Cuma dia kayak kakinya itu nggak bisa gerak. Apa yang menahan dia? Berat. Waktu itu berat. Kayak ada yang nahan, megang atau tiba-tiba kayak ada. Justru kata dia bukan dipegang. Jadi kayak diikat kakinya. Diikat. Demi Allah, ini itu betul-betul. Kadang juga nggak percaya, tapi ini nyata orang terdekat yang memang ngerasain gitu. Gitu. Terus gimana cara akhirnya dia bisa kebuka akhirnya ikatan? Jadi ya sama tuh kayak yang mau manggilnya susah ya. Siapa tuh tadi yang bapak-bapak yang suara bapak-bapak tua tadi tuh gitu kan. Akhirnya kita panggil teman-teman yang memang kiai gitu ya, ustadz. Kemudian kita minta untuk dibantu. Nah itu betul-betul bisa buka itu gitu. Bisa buka. Memang lama nggak itu prosesnya untuk kebukanya? Kayak gitu? Itu nggak lama sih, tapi dampaknya terus-terusan. Dia maksudnya kerasa lagi. Jadi maksudnya di dalam hari yang berbeda dia kena lagi. Dia kerasa lagi. Ini kok berat gitu ya. Apa cuma kayak di tempat tertentu ternyata yang bisa dia tiap kali nggak bisa di tempat di situ dia nggak bisa jalan. Enggak. Tapi pada saat di area itu dia ada area dia nggak bisa masuk. Dia nggak mau masuk karena ngelihat sesuatu katanya begitu. Tapi ini real nyata. Akhirnya apa? Dia berdampak pada kehidupan berikutnya. Dia ngerasa ini sederhananya ketika ada orang meninggal dan dia ini orang meninggalnya bukan saudara gitu ya, orang luar. Ketika dia takziah nih gitu kan, melayat,
masih ada almarhumnya gitu ya, dia akan bisa merasakan ada sesuatu. Tapi bukannya gini katanya ya, ini katanya karena kan gue nggak bisa lihat kan. Tapi ketika orang tersebut lagi terbaring di sana, orangnya juga menyaksikan. Katanya begitu kan. Betul. Gitu kan. Tapi ini kejadian nyata. Dia ngomong begitu. Banyak nyatanya ini. Serius. Jadi pada saat dia bilang nggak enak nih gitu kan, pulang nggak lama dari situ ada yang kesurupan tadi. Oh, itu yang kesurupan dia lagi bengong juga atau gimana? Kemungkinan karena itu saudaranya kan, mungkin bisa jadi bengong, bisa jadi memang sedang pikirannya kalut ya kan, iya, gitu kan, iya, belum terima dan macam, akhirnya mudah untuk dimasukin, katanya begitu kan. Mudah untuk dimasuki. Jadi artinya kalau ketika berbicara kosong itu bukan artinya sepenuhnya bahwa pikiran dia kosong. Betul. Tapi sebenarnya kayak orang posisi sedang banyak masalah, banyak pikiran, jadi ibarat tidak bisa fokus. Selain tidak bisa fokus, menurutku dia tidak bisa kontrol diri dia sendiri. Dia nggak bisa kontrol dia gitu. Akhirnya artinya dia kan kalau kita anggaplah kita ini sedang fokus pada, kan tadi fokus ya. Dia ketika kita fokus berarti kan kita bisa kontrol sepenuhnya. Fisik kita, metafisik kita kan. Di dalam diri kita bisa kita kontrol. Hati kita sama pikiran kita bisa kita kontrol sepenuhnya. Tapi ketika apa tadi yang kita sebut kosong tadi gitu, berarti dia itu sedang tidak bisa kontrol itu. Dia nggak bisa kontrol fisik dia nggak bisa kontrol metafisik dia. Hati dan pikiran dia nggak bisa, jadi nggak sinkron. Hatinya seperti apa, mungkin sedang sedih, pikiran dia kemana-mana. Bisa jadi kondisi keluarganya sedang bagaimana, kan kita nggak tahu. Hati di bawah, bos. Nah, itu dia tuh. Ya, masalahnya kita belum bisa turun. Nah, ini ya. Ya gitu kurang lebihnya ya. Jadi ini nyata. Nyata. Sebenarnya gini, kita percaya nggak sih ada orang yang gampang dimasuki ya, karena dia kosong atau misalnya karena dia isi atau kayak gimana pun saya juga termasuk yang gampang dimasuki dompetnya. Ada orang yang susah. Nah, di dalam metafisika sebenarnya dikenal ada orang yang dengan unsur yang, ada orang dikenal dengan namanya unsur yin. Nah, unsur yang itu kayak gimana, unsur yin kayak gimana? Nah, ini yang kita lagi jelaskan ya. Orang unsur yang lebih gampang ya adalah orang yang lebih kelihatan vibran, orang yang kayak kelihatannya lebih aktif ya, orang yang lebih kayak optimis. Setiap kali ada dia itu suasana itu bisa menjadi lebih hangat biasanya. Dan dia akan bisa menggerakkan suasana. Itu adalah biasanya orang-orang namanya tipe yang. Nah, tipe orang yin, pernah nggak kita ketemu, misalnya lu ketemu gitu dengan orang yang ibaratnya kok ada dia kayak suasana jadi gloomy gitu, pernah nggak? Suasana jadi gloomy, terus biasanya ditambah lagi yang parah adalah orangnya lebih cenderung pesimis ya kan, lebih cenderung banyak berpikiran negatif. Dan yang ketiga yang lebih ekstrimnya lagi, sering sakit. Pernah nggak kalau ketemu dengan orang yang kayak gitu? Itu adalah tipe orang yang tipe yin. Nah, tipe yin ini adalah tipe orang yang mudah sekali untuk dimasuki. Nah, ketika dia lebih mudah untuk dimasuki, karena kenapa? Alam metafisika itu, kalau dengan yang kita berbicara makhluk astral, itu adalah unsurnya yin. Jadi ketika dia juga ternyata tubuhnya yin, maka itu lebih mudah dimasuki. Makanya ada orang yang cepat banget dimasukin. Tapi lihatlah, orang yang biasa aktivitasnya kayak kenceng, misalnya kayak gimana, orang yang biasanya lebih kayak galak atau misalnya kayak gimana, itu jarang biasanya langsung tiba-tiba kesurupan atau apa, tuh enggak. Gitu. Ini dari sisi perspektif metafisika lo ya. Tapi bisa nggak? Nah, pertanyaannya lagi, kalau itu yang secara alamiahnya, tetapi bukan berarti tipe dari orang yang dia yang ini tidak bisa dimasuki, bisa. Nah, saya cerita lagi nih. Saya punya saudara lah ya, saudara berarti ya nggak usah dibilang yang mana lah, kita blur aja ya. Dia menjadi seorang medium. Menjadi seorang medium. Apakah dia tipenya yin? Tidak. Dia tipenya yang. Tipenya yang. Tapi kenapa dia bisa jadi seorang medium ya? Itu karena gift lagi-lagi. Ya kan, gift ya. Saya nggak mau bilang ini ilmu hitam, ilmu putih. Saya bilang itu gift dulu lah ya. Nah, siapa yang dimasukin? Nah, jadi ada beberapa orang, kita berbicara ya, yang memasuki dari tubuh dia. Ada beberapa orang, kalau kepercayaan ya, ada leluhur yang mau menyembuhkan. Nah, itu ceritanya. Jadi ada versi banyak nih. Versi di Indonesia adalah leluhur yang ingin bantu, tetapi harus melewati dari orang.
ya kan, dan dia menjadi mediumnya. Versi kedua dari negeri timur, dari Cina, ya, di mana di dalam negeri Cina ada namanya alam dewa. Nah, kalau orang mau di dalam namanya alam dewa tersebut, dia mau lama tinggal di sana, maka dia harus banyak membuat namanya kebaikan. Nah, membuat kebaikan salah satu paling gampang adalah membantu menyembuhkan orang. Nah, itu harus lewat namanya medium. Kalau kita bilang di dalam ilmu Chinese itu disebut dengan namanya tatung. Disebut namanya tatung, bukan patung ya, tatung. Tak kirain itu orang yang susah ngomong. Enggak, ini tatung, nah dia membantu menyembuhkan orang. Nah, masalahnya siapa dewa yang memasukinya? Ya tergantung. Makanya ada bilang, oh yang ini, dewa A, dewa B. Saya tidak bilang itu benar atau salah, tetapi ya itu adalah perspektif dari orang. Nah, yang kita ingin menjelaskan di sini, pertama, memang ada orang yang secara alamiah gampang untuk dimasuki. Yang pertama adalah karena dari pikiran. Kedua disebutnya dengan namanya tulang jarang. Pernah dengar namanya tulang jarang? Tulang jarang ini kalau misalnya di dalam metafisika disebut dengan orang dengan tubuh yin. Orang yang lebih mudah untuk dimasuki. Ciri-ciri tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau masalah yang paling utama adalah bisa nggak orang yang tubuh yin ini jadi orang yang tubuh yang? Bisa nggak? Nah, bisa sebenarnya. Banyak dilakukan dengan apa? Nah, dulu banyak minum ramu-ramuan. Salah satunya adalah ginseng. Maka kenapa orang suka minum ginseng? Ya kan? Nah, makanya kalau kita semakin tua ya, semakin tua sebenarnya tubuh kita tuh semakin mendingin, ya kan? Maka lebih baik betul ya. Udah mulai merasakan. Ya, merasakan dingin sekali ini. Nah, makanya kenapa orang tua itu harus minum yang hangat-hangat supaya tubuhnya tetap terjaga. Orang tua semakin dia dingin dan dia tidak minum yang hangat, maka dia akan cepat sakit, tubuh dia yin, gampang dimasukin juga. Nah, itu jadi dasarnya yang pertama. Kenapa orang yang kosong, apakah dia harus kosong? Tidak. Kalau misalnya orangnya dibuat untuk dimasukin, bisa nggak? Ada orang yang bisa, ada yang enggak. Nah, sekarang tanya deh sama dirimu ya. Kan ini penunggu dari salah satu gunung kan. Kuncen ya. Bercanda guys, bukan di gunung-gunung yang mana sih? Nah, kalau misalnya orang pergi ke gunung, ya kan kadang-kadang melakukan satu namanya ritual, bener kan? Iya. Ini secara nggak langsung dia memang di situ. Ya, saya itu sebenarnya salah satu kuncen. Iya. Kuncen rumah. Pertanyaannya, ketika orang melakukan ritual tersebut harus dimasuki nggak sebenarnya? Nah, ini pertanyaan sulit ini. Kalau saya jawab berarti saya kira. Ya, nggak apa-apa. Ya, kan aku sih nggak pernah tahu betul tentang hal kayak gitu ya. Tapi kalau menurut beberapa cerita orang gitu ya, ada yang memang dimasukin, ada yang enggak gitu untuk ritual itu. Karena kan terkadang dia tidak langsung ada penunggunya kan. Artinya penunggu itu kayak kuncennya itu. Yang menerjemahkan si kuncen itu. Ada bahasa penerjemahnya juga ya. Ada translator ya berarti. Ada. Jadi memang Indonesia ini dari zaman dulu itu udah canggih. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut cerita gitu ya, jadi lebih sering seperti itu. Dia tidak langsung dimasukin, tapi lewat dari penunggu orangnya atau kuncennya tadi itu. Dia menjadi mediatornya. Ya, jadi mediatornya. Bukan perantara. Belum tentu mediumnya ya. Medium adalah dianya yang dimasukin, tapi kalau mediator bisa jadi dia yang membuat orang tersebut bisa dimasuki. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kalau misalnya orang gampang bisa dimasukin, gimana dong cara mencegahnya? Pastinya ada dong kita bercerita di salah satu pemahaman misalkan dari agama ada cara buat menangkalnya. Nah, kayak gimana kalau menurut dirimu dulu dari sisi agama dulu deh. Sebenarnya ada nggak cara untuk menangkal? Kalau dari sisi agama khususnya di Islam gitu ya. Maka ketika kita ingat pada Tuhan, kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka kan tugas kita itu berzikir. Zikir itu kan sebenarnya mengingat. Maka ketika hati kita ingat Tuhan, ingat Allah, pikiran kita juga ingat Allah, maka itu yang sulit dimasukin. Gitu. Nah, terus kata orang kan banyakin baca Quran. Pada prinsipnya baca Quran itu zikir gitu. Kenapa? Karena baca Quran itu mengingat asma Allah gitu kan, mengingat kalam Allah gitu. Itu untuk
menyadarkan kita. Iya, gitu. iya. Artinya kalau di dalam Islam itu bisa mencegah itu dengan lebih banyak menzikir, Lebih banyak zikir. Dan tahu nggak sebenarnya secara ilmiahnya, zikir itu adalah bagaimana upaya kita untuk melakukan namanya konsentrasi atau fokus. Betul, Nah, betul. jadi itu kan gimana? kalau di Islam itu kan zikir itu kan harus selaras kan, Yes. dari hati Yeah, gitu kan, yeah. kemudian pada pikiran kita maka keluar dalam mulut. Iya, iya. Meskipun ada yang mengucapkan, ada yang tidak. Iya, iya, iya. Nah, ini juga kejadian kalau misalnya di agama Buddha orang bilang meditasi, berarti meditasi kosong dong. Nggak ada pikiran, enggak Ya, juga. karena kan mengosongkan diri kan itu ya. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi meditasi itu adalah fokus terhadap apa dulu yang kita fokuskan pertama. Misalkan orang memfokuskan diri meditasi pada nafas. Jadi sebenarnya tidak kosong juga Itu sebenarnya. sebenarnya sama dengan di Islam itu ketika kita sholat gitu kan. Sholat itu kan nggak kosong. Kita itu kan sedang beribadah. Kita itu kalau di Islam sholat itu kan kita beranggapan bahwa kita itu sedang berdialog sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, Ya, iya. artinya kan itu fokus, Iya. melatih fokus gitu Iya, kan. Itu kan iya. juga dalam upaya untuk mensinkronkan pikiran hati kita Betul. untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Iya. Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya yang paling dipentingkan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa fokus. Maka cara di semua agama itu macam-macam. Betul. Dengan aliran yang universal, orang mengatakan, yuk bagaimana cara kita kekuatan untuk fokus. Bahkan ada bukunya sendiri Betul, fokus. untuk kan? melatih fokus ya. Untuk melatih fokus. Karena kenapa? Ketika Anda fokus, ketika Anda pikirannya aktif, maka itu adalah saat yang paling sulit sebenarnya untuk bisa dimasuki. Kalau di dalam istilah hipnoterapi, ya, ketika orang itu terlalu kritis, ya, maka kita akan sulit sekali untuk melakukan sugesti kepada dia. Betul, nggak bisa diprovokasi ya. Nggak bisa diprovokasi, ya kan? Jadi satu-satunya kalau misalnya yang Anda berpikir, gimana cara menangkalnya, kita keluarkan dari sisi agama, coba cari bagaimana cara dirimu untuk fokus. Karena setiap orang kadang bisa beda-beda ya Beda-beda. cara untuk bisa bikin fokus diri. Iya, kan dia nggak harus masuk dalam agama tertentu untuk bisa Iya, fokus, betul, kan nggak harus, betul. ya kan? Tapi gimana cara dia bisa untuk fokus? Nah, itu adalah yang paling penting. Nah, yang kedua, nih kita juga berbicara bukan cuma hanya fokus doang aja. Kedua ya, teman-teman, kalau misalnya Anda kalau udah bisa fokus, yang keduanya dulu usahanya apa, niatnya apa? Karena kalau Anda sudah bisa fokus, kedua, kalau Anda tidak punya ada niatan tertentu atau apapun juga, Anda bisa dibisikin dengan suatu niat dan Anda tergoda dengan namanya niat itu kan. Nah, kebanyakan apa yang terjadi dengan orang yang namanya ibaratnya dimasuki itu kan, karena dibilang kamu mau begini nggak, kamu mau begitu nggak, ya kan? Dan itu yang sering jadi namanya masalah, ya kan? Makanya orang yang suka dimasuki itu adalah orang yang terlalu banyak yang pikiran dia itu ibaratnya nggak tenang. Kalau misalnya contoh gini, Kebanyakan nggak tenang itu karena banyak masalah, Pak. iya, karena banyak masalah. Jadi pas waktu kita memejamkan mata aja ya, kita memejamkan mata, itu ibaratnya di dalam pikiran kita tuh bukannya diem ternyata, berisik, Semuanya gitu ya. berisik banget, ya kan? Semuanya muncul gitu ya. Semua muncul dari tagihan, dari uang rekening, semua muncul kan. Muncul ini kok pas di print 000 gitu. Ini cuma lagi dicari tuh bagian depannya ada Ada angka. kan? Ada angka nggak nih gitu? Kalau semuanya kosong sih, masalah betul. Berharap kan ada angka kayak gitu ya. Iya, ada angka minimal satu. Satu gitu ya. Iya, disitulah kita mengerti betapa pentingnya angka 1. Iya. Kita nggak penting angka 9, yang penting ada Angka 1 dulu. iya. Ya kan, walaupun kosongnya banyak, kalau ada angka 1 di depan selesai. Selesai gitu. Iya, nah jadi makanya yang pertama adalah gimana Anda bisa melakukan fokus. Kedua adalah gimana Anda bisa melakukan suatu niat. Ya, kalau Anda punya namanya suatu niat, berarti Anda akan punya kekuatan terhadap namanya suatu fokus. Oke. Fokus itu harus ada namanya suatu niat loh. Kenapa orang meniatkan di dalam, misalkan contoh di Buddha ya, meniatkan di dalam namanya nafas. Tujuan dia supaya apa sih? Pikiran dia lebih tenang. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar meditasi juga boleh ya, silakan ya. Ketika Anda Kalau sekarang itu lebih sering mana? yang paling rame itu bukan meditasi, apa? mindfulness. Mindfulness ya. Iya kan? Iya, iya, iya. Polanya kan sama kan sebenarnya. Pola sama. Sebenarnya bagaimana kita mempunyai kendali terhadap pikiran kita. Betul. Ketika kita tidak mempunyai kendali pikiran kita, semua yang ada muncul itu terus, dan kita akhirnya terjebak di sana, akhirnya kita tidak bisa berpikir. Itu yang menyebabkan orang bermasalah. Betul. Dan ujung-ujungnya depresi, gangguan jiwa. Nah, depresi, gangguan jiwa, orang udah mulai bilang nih halu. Ketika halu, nih kemasukan. Ya kan? Ingat,
Coba lihat, halu nggak kita? Dimulai dari sebelah sini. Kita lihat diri kita sendiri Iya. ya. Jangan-jangan kita sedang halu gitu Nah, ya. upgraders kalau Anda Kalau halunya sadar sih oke, Iya. oh berarti memang ada target kan gitu ya. Nah, upgraders, Anda sendiri seperti apa? Anda apakah halu atau tidak? Apakah Anda punya pengalaman? Yuk, nggak apa-apa. Anda bisa sharing sama kita juga. Silakan Betul. sharing di dalam kolom komentar, silakan ya. Jadi kita ini membicarakan sesuatu hal dari sesuatu hal yang tidak logis sebenarnya. Kok bisa kemasukan? Kok bisa kemana ya? Kita Orang selalu nganggap itu semua mistis terus, itu Iya, kan menyeramkan ya. Iya, kadang-kadang ya kalau di dalam hipnoterapis itu ada namanya jurnal. Kenapa sih ada orang yang tiba-tiba kayak kemasukan? Dia nggak bisa untuk silat, tiba-tiba dia bisa tiba-tiba dia main silat. Gimana caranya dia bisa main silat gitu kan? Nah, secara tidak sadar sebenarnya Anda punya namanya subconscious mind. Subconscious mind atau alam bawah sadar, ini bukan alam tidak sadar ya, beda. Kalau alam tidak sadar Anda tidur. Bisa udah jadi check pingsan out. ya. Iya. Alam bawah sadar Anda sebenarnya merekam apapun yang sudah pernah Anda lihat. Ya kan, atau teman Anda ceritakan. Jadi ketika Anda sudah tahu sedikit tentang pencaksilat dari kapanpun juga, itu terekam secara tidak sadar. Ya kan, secara tidak sadar, jadi otomatis ibaratnya. Dan itu yang akhirnya bisa keluar ketika Anda punya masalah. Dan itu yang dipahami di dalam dunia hipnoterapi, ya kan. Dan ketika misalnya kita bercerita lagi ya, ini saya tidak bercerita bahwa ini tidak ada yang benarnya seperti apa, tapi ini dalam fenomena teori hipnoterapi, ya. Jadi kenapa orang ada bercerita tentang yang namanya sugesti? Gimana yang tentang namanya mantra? Sebenarnya mantra adalah salah satu bentuk sugesti kepada orang tersebut. Jadi gimana orang melakukan supaya orang tersebut bisa masuk dan akhirnya seperti orang yang layaknya kesurupan? Dia melakukan namanya suatu mantra, dan mantra ini adalah sugesti, kata-kata yang dimasukkan sama dia seolah-olah sehingga mempersepsikan orang tersebut sudah dimasuki. Nah, saya nggak mau bilang itu benar atau salah ya, tapi dalam pandangan ilmu sama mungkin ya ada sesuatu hal yang berbeda. Tapi kita membicarakan ini dari segi ilmu. Jadi bisa nggak orang yang tanpa punya kekuatan apapun melakukan seperti itu? Bisa dengan kekuatan namanya sugesti. Dan yang paling gampang dimasukin adalah orang yang sedang kalut. Karena dia tidak mempunyai pikiran kritisnya yang aktif. Iya, pikiran kritisnya menipis lah gitu ya. Iya, saking menipisnya gampang untuk dimasukin ya. Itu dia. Makanya gini, ada beberapa kan waktu itu kan belajar hipnoterapi kan. Ada orang yang gampang sederhana, disengkat dikit aja bilang tidur, langsung tidur. Langsung tidur. Jadi itu bohongan ya. Telat soalnya. Iya, telat. Ada delay itu. Ada jeda. Tapi saya pernah belajar sama teman, memang dia master hipno gitu ya. Dari beberapa orang yang bisa di hipno gitu, tidur gitu ya. Terus saya nggak bisa gitu ya. Itu mungkin karena terlalu fokus kali ya. Iya, karena fokus Beda. kapan nih? Antara fokus dan tegang gitu ya. Nah, upgraders, pastinya masih banyak hal lagi yang akan kita bahas di sini, tapi kita harus menyudahi di episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan silahkan Anda juga tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.